warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Balik lagi di Fitria YouTube. Jadi teman-teman, di video kali ini aku bakal bikin video perkenalan bayiku, bayi yang baru lahir. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa orang yang udah tahu ya, aku ini pernah membuat channel YouTube. Subscribernya itu udah sekitar 2600 ya, 2600. Dan aku buat channel yang kedua ini. Nah, jadi ini itu video perkenalan. Di video sebelumnya di akun yang lain aku pernah buat dari awal, yaitu tentang pas perjalanan 4 bulan USG sampai 2 kali, terus sampai melahirkan. Dan di sini aku mau melanjutkan menceritakan bagaimana sih proses pas aku melahirkan, dan kontraksi itu terjadi dan sampai aku melahirkan bayi ya, sampai melahirkan bayiku ini. Ceritanya, aku ini udah mengalami kontraksi itu selama 2 hari teman-teman. Mungkin di sini juga ada teman-teman atau ibu-ibu mama ya yang udah merasakan melahirkan. Kontraksinya itu berbeda-beda ya, ada yang langsung kerasa langsung melahirkan, ada juga yang lama gitu, jadi prosesnya itu beda-beda. Dan aku merasakan kontraksi itu selama 2 hari 2 malam ya. Pas pertama kali itu ngerasain kontraksi pada tanggal 8 bulan 6 ya 2021, dan bayiku melahirkan pada tanggal 10, jadi 2 hari ya. Dan di situ pas tanggal 8 aku ngerasain nggak tahu ini kontraksi atau apa. Aku bertanya-tanya lah sama teman-teman, sama kakakku, sama saudaraku, bagaimana sih rasanya kontraksi. Terus mereka menjelaskan bahwa kontraksi itu sebenarnya berbeda-beda merasakannya, ada yang langsung, ada yang lama gitu, dan aku merasakan itu lama banget ya teman-teman. Nah, dari situ aku ngerasain, dan sampai keluargaku udah ngumpul semuanya di rumah ya. Itu 2 hari itu mereka itu udah nginep ya. Nah, pada tanggal 9, tepatnya udah jam 9 malam, aku ngerasain si rasanya sakitnya itu ya di sebelah kalau aku di sebelah kanan bawah, sakitnya itu kayak makin lama dan makin waktunya itu makin singkat. Awalnya itu 10 menit sekali ngerasain ngerasain sakitnya, dan makin lama itu makin panjang sakitnya dan makin sering, jadi 3 menit sekali. Nah, dari situ aku konsul dulu ke dokter, aku WA bidan di daerah sini, aku WA Bu Bidan, ini udah ngerasain kayak gitu. Nah, kata Bu Bidan, kalau nanti udah ngerasainnya 3 menit sekali, barulah harus ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu, atau ke rumah bidan ya. Dan dari situ aku ngerasainnya, dan dari situ pada saat pas jam 12 banget ya, jam 12 malam, aku udah ngerasain itu sakitnya itu ya 3 menit sekali teman-teman. Ngerasain sakit banget itu 3 menit sekali ya, dan makin lama itu si sakitnya itu makin panjang gitu ya. Ini perjuangan menjadi seorang ibu ya. Nah, dari situ akhirnya keluargaku membawa aku ke puskesmas ya, tepatnya di puskesmas Gunung Halu ya teman-teman. Nah, dari situ kata Bu Bidannya itu udah di pembukaan 5. Nah, dari situ kata bidan sekitar dari jam 12, dari jam 1 ya diperiksa sama bidan itu, ke sananya jam 12 dan jam 1 diperiksa. Kata Bu Bidan ini akan melahirkan sekitar jam 7 pagi ya. Nah, dari situ yang bawa aku itu banyak banget, sekitar satu mobil itu penuh ya, hampir penuh yang bawa aku. Dan mereka pulang dulu. Untuk itu yang nunggu aku itu cuman 3 orang, mertuaku, dua-duanya mertuaku, terus sama suamiku gitu.
Nah yang nemenin aku pada saat kontraksi itu mereka bertiga ya. Nah dari makin makin lama makin panjang, nah dari situ aku kan gak keluar gitu, kalau kata orang Sunda mah kok kotor ya, gak keluar. Nah dari sekitar jam 3 barulah keluar darah gitu. Nah dari situ makin panjang makin sakit, itu udah gak ngerasain apa-apa. Nah dari situ udah jam 7, dari jam 7 itu udah pembukaan lengkap ya. Jam 7 siang itu udah pembukaan lengkap, tapi si air ketubannya itu nggak pecah-pecah teman-teman. Nah dari situ dokter berunding untuk memecahkan air ketuban secara paksa, dan akhirnya jam berapa ya, jam 8 si air ketubannya itu dipecahin sama bidan secara paksa gitu. Dan bidan bilang bahwa bayi ini udah kelebihan minggu katanya. Bayiku ini udah kelebihan minggu teman-teman. Padahal pas aku pas aku USG ya, pas aku USG gitu ke dokter Irfan ya, katanya nggak apa-apa, ini masih normal dan air ketuban juga masih bagus. Tapi pas ini mau melahirkan dan air ketubannya dipecah, air ketubannya itu udah hijau gitu teman-teman, udah dan bidan itu harus cepet-cepet ngeluarin si bayinya karena takut banyak meminum racun. Kalau gitu kan air ketubannya itu udah hijau gitu, takutnya terlalu banyak minum racun dan harus cepet-cepet dikeluarin. Nah dari situ Bu bidan berunding. Akhirnya dari situ aku nangis ya, sedih banget karena kata aku pikir takut aja gitu, karena sebelumnya aku juga ada saudara yang melahirkan, terus pas melahirkan bayinya itu meninggal, dan aku itu takutnya kayak gitu teman-teman. Makanya dari situ aku kayak parno banget ya. Pas bidan udah bilang air ketubannya itu hijau, aku udah parno dari situ. Dan dari situ kayak nggak ada tenaga, jujur nggak ada tenaga karena emang nggak makan ya. Dari situ nggak makan karena ngerasain mulesnya aja itu udah nggak inget sama sekali sama makan ya. Jadi udah nggak mau makan gitu. Dan kalau dipaksa waktu itu dipaksa untuk buat makan ya, buat makan dipaksa sama keluarga ya, sampai pas rasain kontraksi itu muntah-muntah ya karena dipaksa makan. Terus pas lagi ngeden gitu, aku itu sampai eh, bukan divaksin ya, di tes dulu positif corona apa enggak ya. Untungnya itu alhamdulillah aku negatif, jadi bisa dilanjutin ya. Kalau positif enggak tahu ya harus gimana ya. Nah dari situ aku itu udah jam 9. Nah kata dokter ini tuh harus dirujuk ke rumah sakit katanya. Nah dari situ aku makin parno karena kata dokter ini tuh harus dirujuk ke rumah sakit karena takut bayinya itu udah terlalu lama di dalam rahim, dan takut karena bayinya itu terlalu banyak meminum racun teman-teman. Jadi dan harus dirujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain ya teman-teman. Dari situ aku itu berdoa juga ya, gimana pun. Terus keluarga berunding, katanya ya udah nggak apa-apa, kalau harus dibawa ke rumah sakit ya udah bawa ke rumah sakit, yang penting ibu sama si bayinya itu selamat, kata keluarga. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain, dan akhirnya aku itu kayak dipaksa buat ngelahirin ya, dipaksa. Aku ditangani sama 4 bidan kalau nggak salah ya. Pokoknya mah direjeng ti dieu gitu ya, direjeng ti dieu, pokoknya mah ngerasain di lahirin. Dan akhirnya alhamdulillah lahir pada jam lahirnya itu jam 9 lebih 45 menit. Jenis kelaminnya itu perempuan, dan beratnya itu pada saat itu beratnya 3,2 kilogram, dan panjangnya itu 49 ya kalau nggak salah, 49. Dan itu hari Kamis tanggal 10 teman-teman. Nah dari situ
aku udah ngelahirin, sorenya itu ada yang positif corona, ada aja bener-bener ya. Dan di apa ya, di puskesmas itu aku itu ada yang positif corona teman-teman, positif corona. Terus kayak aku harus dipulang paksa ya, harus dipulang paksa gitu. Terus akhirnya aku pulang paksa aja ya. Nah, dari pulang paksa itu 3 hari, kalau nggak berselang 3 hari perut itu sakit banget ya. Kata keluarga mah nggak apa-apa katanya, itu mah wajar yang melahirkan. Tapi dilihat-lihat gitu si sakitnya itu kayak kayak hamil lagi gitu sakitnya, karena si perutnya itu kayak gede lagi dan keras juga gitu ya, keras juga. Akhirnya di apa ya, kalau di sini mah diurut ya sama paraji gitu, diurut sama paraji katanya. Diurut sama paraji katanya, paraji juga bingung kenapa ini gitu, takutnya nggak keluar darah atau apa-apa ya, nggak keluar darah. Nah dari situ paraji juga nyaranin buat katanya ke bidan aja gitu. Nah dari situ aku akhirnya ke bidan teman-teman, dan kata bidan harus dirujuk ke rumah sakit Cililin. Dari situ aku ke rumah sakit Cililin, dan kata dokter dari Pak Dokter Prengki kalau nggak salah ya, Pak Prengki gitu, yang ada di dokter Cililin spesialis rahim, katanya di kandung kemih atau terlalu penuh, jadi aku itu nggak ngerasain pipis. Jadi pantas pas 5 hari terakhir aku nggak bisa tidur sama sekali, siang malam aku nggak tidur karena sakit banget ya. Si perutnya itu lebih sakit dari yang namanya kontraksi, karena sakit nggak bisa tidur selama 5 hari 5 malam itu. Siang nggak tidur, malam juga nggak tidur ya, sampai ngerasa pusing banget ya kan kalau nggak tidur. Ya makanya dari situ kata bapak dokter Prengki harus disedot katanya, jadi si cek kencingnya itu, karena harus latihan lagi, dan akhirnya di situ disedot. Dan aku itu harus pakai selang ya, selama 1 minggu pakai selang teman-teman. Dan nanti kalau udah sembuh, nanti barulah atau sudah sembuh atau udah bisa kencing lagi, selang itu baru dicopot gitu teman-teman. Sungguh perjuangan yang luar biasa menjadi seorang ibu ya teman-teman. Makanya dari situ kenapa sih ibu kita itu selalu bilang kita bakal ngerasain sayang yang lebih kepada ibu ketika kita sudah menjadi ibu. Dan bener banget gitu, ngerasain yang namanya melahirkan, kontraksi, dan mengurus, menyusui, itu sesuatu yang luar biasa ya teman-teman. Dan pesan juga buat teman-teman, jangan pernah durhaka melawan kepada orang tua kalian, karena kalian akan merasakan ketika kalian sudah menjadi ibu teman-teman. Nah, videonya segini aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Segitu aja, dan doakan semoga bayinya sehat terus, amin. Bye.